Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabat Bawaslu yang dimanapun berada, kami akan menyampaikan Bawaslu Story selama penyelenggaraan pemungutan suara pemungutan suara di pemilu tahun 2024. Sebelumnya mungkin kita akan perkenalan dulu. Saya Suyanto sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Wonosari dan divisinya adalah SDMO dan Datin. Kemudian, Mas. Saya Ahmad Bajuri dari Divisi Hukum Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat. Oke, Mas. Saya Miftahuddin, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Jadi itu Panwaslu Kecamatan Wonosari ini bermarkas di salah satu gedung di kantor Kecamatan Wonosari. Kebetulan kita satu atap dengan teman-teman partner kita di penyelenggara teknis yaitu PPK Kecamatan Wonosari. Jadi seperti itu, mungkin kita akan langsung sampaikan bahwa sesuai dengan tema yang harus kami sampaikan pada siang hari ini, bahwa kita akan menceritakan tentang pengawasan logistik Di gudang KPU. pemungutan suara KPU yang letaknya ada di Gudang Bulog, Kecamatan Pagesaji. Jadi awalnya bahwa tanggal 2 Januari 2024 kita mendapatkan surat tugas dari Bawaslu Kabupaten Malang untuk ikut membantu mengawasi proses persiapan logistik yang ada di gudang logistik KPU Kabupaten Malang. Di sana diselenggarakan pelipatan surat suara pada waktu itu. Karena kita tanggal 12 Januari ya. Tanggal 12 Januari dapat jatah pertama. Saya sih pagi pada waktu itu. Pada waktu kita melakukan pengawasan di sana, ya namanya pengawas, pertama kita mencoba untuk kita datang, kemudian registrasi, terus kemudian kita komunikasi dengan beberapa yang ada di sana. Salah satunya adalah security, ada 2 dari kepolisian, kemudian ada 2 dari administrator yang ada di sana. Kita mencoba untuk tanya-tanya lah, karena kan yang kita awasi itu kan luas. Ada 3 gedung yang dilaksanakan pelaksanaan pelipatan itu, karena tenaga kerja yang ketika kita tanya-tanya bahwa pada waktu pelipatan surat suara di tanggal 12 itu tenaga kerja yang terlibat baik lokal maupun luar daerah itu di atas 200 orang. Saya juga sangat kagum terhadap mereka sebagai pejuang-pejuang rupiah, yang ada ibu-ibu, ada adik-adik, ada macam-macam lah di sana itu. Dan kondisi yang sangat panas. Sebenarnya saya menunggu ada yang semaput, tetapi ternyata nggak ada yang semaput. Saya nunggu semaput yang cewek kan gitu. Saya melakukan pertolongan pertama lah setidaknya. Tetapi ternyata tidak ada. Semua pelipatannya dilakukan, mungkin pengalaman-pengalaman di tanggal-tanggal sebelumnya itu sudah diantisipasi ya, sehingga tidak sampai terjadi crowded situation yang ada di dalam. Sehingga karena kan dengan kapasitas gedung yang seluas itu harus disesuaikan dengan jumlah yang ada di situ agar tidak panas, tidak
situasinya enak dan enjoy dan sebagainya itu mungkin bisa ditambah Mas Bajuri atau Mas Budin, monggo. Mas Bajuri dulu lah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi waktu itu pada tanggal 12 itu saya kan shift 2 pas siangnya. Sebenarnya kalau untuk pengawasan di gedung Bulog itu sama sekali tidak ada yang menarik. Lebih cenderung ke bosen barangkali ya, karena yang diawasi kan hanya itu saja. Hanya orang lipat surat suara. Pertama yang bikin agak males itu karena teman dari kecamatan sebelah itu datangnya terlambat. Jadi saya waktu itu sendirian ketika yang shift pertama sudah pulang. Kemudian pada sekitar jam 16 itu, kalau tidak salah sekitar jam 16.00 itu kedatangan dari Ketua KPU Kabupaten Malang, Bu Anis dan Pak Nur Hasin waktu itu. Nah, yang agak bikin saya malu waktu itu kan Pak Nur Hasin itu pakai rompi itu sama dengan yang dimiliki Panwascam, warnanya hampir sama. Pas waktu saya deketin, saya kira itu Pak Irin. Begitu mau saya sapa, orangnya balik badan, terus ternyata Pak Nur Hasin. Hanya itu mungkin kejadian yang yang bikin saya agak malu itu. Mungkin Mas Putin ada yang ditambah. Ya kalau Karena saya malam kan. Malam sip malam ini sip terakhir ini ya sama sih sebenarnya enggak begitu gimana ya. Cuman sehingga dari aku kelingan ini mesti karena aku waktu itu di prank teman-teman gudang KPU. Karena kan ya, ada beberapa yang kenal. Dulu pas masih di PPK kan sempat beberapa yang kenal itu dihapusi lah. Jadi ternyata teman-teman itu kan enggak mesti pas jam 12 mulai. Aku dihapusi. Nanti kapan ini katanya mulai jam 09.00, jam 09.30 dihapusi. Loh, ini kok mereka Pak Alam rene lho, ngono. Aku gak wani mulai. Aku lek kan nanti kok biasanya Pak Alamnya jam 09.30 10 rene lek mulai kok lapor rene. Akhirnya gak jadi mulai sampai mulai aku akhirnya jam 12 tenan aku. Mulai jam 12 tenan aku bareng ngomong kabeh aku. Karena dibake basa mulai ngono dibully meneh aku. Panwas sok sregep temen ngono lho jarene. Kancane sampean lho wingi-wingi gak ono sing sampai yamin aku tuh. Oh, kurang ajar aku. Wek ngono lah. Lek sing secara pengawasan yes padha mbek yang lain kayak enggak begitu kalau lek di gudang logistik. Karena kita ini hanya berapa orang lah mengawasi jumlah tenaga ratusan enggak mungkin bisa maksimal. Ate ndelok situ-situ ya enggak mungkin. Iya wis gimana ya hampir lek dirasaane meh padha mbek tugase Pak Polisi. Ya. Males Pak menang nunggoki kan sampai satu-satu niku. Seperti itu mungkin lah kalau yang di gudang logistik. Kalau yang di tanggal 30 itu wis enak kita karena 3 kecamatan toh. Ya, kecamatan. Karena kita mundur teko di mari penertiban. Nah, karena ada penelitian mundur. Kita menyesuaikan niku. 3 kecamatan Lombok terus jam pulang ya wis malam itu wis enak memang sudah ditentukan jam 9 itu semua wis pulang berarti rada enak enggak di prank meneh lah ini tuh. Jadi memang yang tanggal 12 itu kan pekerjaannya itu enggak ada sip waktu kayaknya. Mereka itu terusan. Karena sifatnya borongan, karena pekerjaan mereka borongan. Pekerja-pekerja yang itu di luar kota, yang punya, dia kan mendirikan barak yang dekat situ kan. Ada barak-baraknya, ada orang Surabaya, ada orang Jakarta, ada orang Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada semua di situ. Kayaknya pekerjaannya itu langsungan, enggak sekian sampai jam sekian itu enggak. Itu mereka, jadi karena mereka menuntut untuk cepat selesai dan dapat banyak uang. Dan saya pernah karena tadi ya untuk menghibur rasa boring tadi, sehingga saya sebenarnya gatel pingin melok ngelipat gitu. Kewangi maksudnya. Karena ada ibu-ibu misalnya, kebetulan ibu saya tanya pada ibu-ibu itu dalam satu hari sampai berapa yang dia dapat. Ternyata juga banyak juga ketika dia sampai jam 8 sampai jam 3 itu dia sudah sampai satu dus itu. Kalau satu dus itu kan berarti dia dapatkan 200.000. Karena satu lembarnya itu 200 rupiah kalau nggak salah seperti itu. Dan
yang saya sayangkan adalah, ini saya sayangkan sebenarnya tidak adanya quality control jadi ada pelipatan itu ketika dilipat, ditata, kemudian dibandeli, masuk kardus gitu kan. Tidak ada sebuah quality control atas pekerjaan itu. Itu yang menurut pengawasan kita kekurangan dari proses itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sempat ditegur oleh salah seorang security ketika tanggal 30 itu kan setting kotak memasukkan logistik ke dalam kotak, surat suara dari kalau nggak salah pada waktu itu DPRD Dapil 4, kemudian beberapa persen dari DPD dan provinsi juga ya, malam provinsi. Saya cukup heran dengan yang dilakukan mereka. Surat suara yang sudah ditata di dalam dus-dus itu kemudian dia bongkar lagi di atas meja dengan berserakan itu. Bukan di atas meja pada itu kalau nggak salah. Di lantai apa? Pakai terpal itu di situ. Kemudian pekerjaannya itu melingkar gitu untuk menghitung lagi atau saya kurang paham. Saya coba dekat dan mengambil foto. Ada beberapa persen yang saya foto. Kemudian saya dijawil dari belakang sama security-nya. Mas, untuk bagian ini jangan difoto katanya. Gini. Oh ya, akhirnya saya nggak jadi meneruskan. Sebenarnya saya penasaran apa sih yang kok sudah ditata satu bendel itu sekian itu kan sudah clear, kenapa harus dibongkar lagi? Apa ada yang salah dengan penulisan dus dengan di dalamnya sehingga harus dipastikan bahwa surat suara itu tidak tertukar. Jadi itu kelemahan kita ada di situ. Pesan kesan selama menjadi Panwaslu di pemilihan umum tahun 2024, saya lebih ke bagaimana bahwa Panwaslu Kecamatan Wonosari adalah bagi saya secara pribadi adalah sebuah keluarga besar, bagi saya adalah sebuah keluarga kedua setelah anak dan istri saya. Karena saya, Mas Bajuri, Mas Hudin, Pak Kasek, staf-stafnya, teman-teman PKD semua ini menyatu dalam sebuah keluarga yang menurut saya sangat harmonis sekali. Tidak ada sekat-sekat komunikasi walaupun kita mempunyai tugas yang berbeda, kita mempunyai strata yang berbeda, tetapi kita sangat egaliter, kita sangat harmonis. Karena itu yang sangat penting. Ya, kesannya sangat menyenangkan sekali bagi saya, sangat menyenangkan, kemudian sangat optimis. Karena dalam bagi saya bahwa sebuah tugas pengawasan ini akan lebih ringan ketika itu tumbuh di keluarga yang sangat harmonis. Bagaimana keluarga harmonis selalu dihiasi dengan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik dan bisa bersama-sama bekerja. Artinya tidak hanya bekerja sama tetapi bekerja bersama-sama. Kita menumbuhkan budaya itu. Kamu melakukan apa dan saya akan melakukan apa, kemudian kita akan melakukan bersama-sama. Jadi sebuah kesan itu yang kita bangun sehingga tugas-tugas pengawasan setiap tahapan itu akan lebih ringan, akan lebih tidak akan membawa beban dan insya Allah hasilnya akan lebih baik. Saya rasa itu. Monggo Mas Bajuri. Pesan namanya pesannya. Podo aku kesannya. Kalau untuk kesan ya sama ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi juga itu yang saya rasakan selama menjadi Panwaslu Kecamatan Wonosari. Dan kami adalah bagian sebuah keluarga besar yang sangat harmonis. Mungkin cukup hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Udin. Apa ya? Kebetulan kan aku yang paling junior lah. Sebelumnya kan pengalaman di PPK terus di Panwas itu ya mungkin
yang paling harus banyak belajar, banyak beradaptasi itu kan saya terhadap senior-senior di Panwas ini. Cuman kan itu tidak menjadi masalah karena memang ya di Wonosari ini kan kita memang berangkatnya dari awal memang kita sudah sama-sama komitmen, kita harus menjaga soliditas, menjaga apa namanya kekeluargaan itu yang penting, sampai dengan di tingkat bawah pun kita tidak ada masalah yang khusus. Jadi kita memang betul yang dikatakan Mas Ketua tadi, kita kerjasama dan sama-sama bekerja. Ini itu saja. Cukup Pak Ketua. Cukup? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.